Selamat pagi saudara-saudara. Selamat pagi anak sekolah minggu. Semangat ya anak sekolah minggu. Nah, kita memahami atau belajar tentang tema kita, anugerah Tuhan di tengah-tengah tantangan. Kalau tema sinode, Yesus sang sumber berkat. Semoga kita makin memahami apa artinya anugerah dan berkat. Dari mana sumber anugerah itu? Dari mana berkat itu? Itu kita pelajari. Kemudian kalau kita sudah memahami anugerah dan berkat Tuhan itu, kita bersyukur. Orang yang mengenal anugerah dan berkat Tuhan itu hidupnya bersyukur. Dan tahu bahwa Tuhan itu sungguh-sungguh berbelas kasih. Nah, kalau kita sudah belajar tentang berkat Tuhan, belas kasih Tuhan, maka kita juga akan berbelas kasih. Di tengah tantangan hidup kita, bagaimana berbelas kasih merasakan anugerah Tuhan di tengah-tengah pergumulan hidup kita, tantangan hidup kita. Macam-macam, kita nggak sama tantangan hidupnya. Ada sudah keluarga berduka ditinggalkan oleh kekasihnya, ya, itu tantangan tersendiri. Ada kesulitan ekonomi, itu juga tantangan tersendiri. Ada sakitnya lama, itu tantangan tersendiri. Itu baru dalam pribadi kita, keluarga kita. Apalagi tantangannya di sekitar lingkungan hidup kita. Ya. Dengan tetangga, di kantor, dan di gereja. Banyak tantangan. Kalau di gereja tantangannya ganti-ganti orangnya. Ya. Sekarang sampai usia berapa kita bergereja, meninggal, ganti lagi generasi baru. Generasi yang baru ini juga macam-macam, ya. Ada yang nggak betah, pergi kemana, yang lain. Nah, semuanya ganti terus, nggak ada yang tetap. Nah, gereja di tengah-tengah perubahan ini yang disebut transit itu, ya, ganti terus orangnya. Ya. Masalahnya juga ganti, ya. Penatua baru, masalahnya ganti lagi. Penatua lama, wah, badan pengurus yang lama ganti dengan baru, masalahnya berbeda-beda. Demikian juga gereja ini, disebut gereja yang berarak-arak. Makanya kita kalau kebaktian pagi berdiri itu berarak-arak, itu simbolnya bahwa kita tuh bukan gereja yang diam satu tempat, berjalan menuju tanah perjanjian, menuju surga. Nah, sambil jalan, sambil berarak-arakan, seperti bangsa Israel, ya, berarak-arak dari Mesir menuju ke tanah perjanjian. Nah, ketika berarak-arak itu, disitulah diajak, ayo semuanya masuk dalam barisan keselamatan. Kita sedang menuju ke surga tanah perjanjian kita. Jadi gereja itu tidak sendiri-sendiri, tidak individualis, bersama-sama, berarak-arak. Ayo masuk ke barisan yang menuju kerajaan surga. Makanya di dalam Yesaya itu sangat ditekankan bagaimana Tuhan mengajak orang, ya, ayo masuk barisan keselamatan. Nah, di dalam arak-arakan itu yang disebut dengan gereja yang transit, transformatif, berubah, orangnya macam-macam. Bahkan kalau bangsa Israel yang sampai ke tanah Kanan berganti generasinya, kan? Yang tua-tuanya sudah almarhum, gitu? Yang masuk ke tanah perjanjian orang-orang yang lebih muda. Itu di Mesir atau di tanah Kanan. Kalau di sorga yang almarhum itu masuk sorga, gitu kan? Bener ya? Kalau mati yang nggak masuk sorga kan nggak enak, gitu kan? Jadi itulah gambaran kita berarak-arakan. Kita ini berjalan terus, ya. Kemudian kalau setelah kebaktian kan kita berdiri, kemudian juga setelah kebaktian kita berdiri, toh. Tapi Alkitab jalan di depan, itu namanya tabut perjanjian. Nah, peranan Alkitab itu ini adalah menggambarkan Allah di depan, Allah memelihara, Allah melindungi, Allah menyertai. Jadi Alkitab selalu di depan, pegang penatua. Itu simbol daripada Allah. Alkitab itu adalah firman Allah, kuasa Allah.
Allah yang maha kuasa berada di depan kita. Jadi kalau ingat, Allah selalu hadir dalam arak-arakan kita, yaitu seperti simbol Alkitab itu di depan. Nah, kalau Allah hadir, bagaimana sikap kita yang berada di belakang? Yang berarak-arakan itu, sikap kita itu bagaimana? Nah, itu yang kita mau dalami sekarang ini. Kalau Allah mengatakan, ayo berjalan, jangan berhenti, jangan diam, jangan santai, ayo berarak-arakan terus. Nah, inilah yang kita harapkan gereja dalam hidup bersama dengan generasi yang terus berganti-ganti. Setiap perjalanan hidup punya tantangan sendiri. Tapi yang tidak berubah adalah Allahnya nggak berubah, toh. Alkitabnya yang dipegang itu nggak berubah isinya, ya. Kertasnya bisa berubah-ubah, tapi isinya nggak berubah-ubah. Anugerah Allah itu nggak berubah-ubah. Berkat Allah itu nggak berubah-ubah, ya. Tapi dalam penerapannya, bentuk-bentuk yang kita dapatkan itu bisa macam-macam sesuai dengan masing-masing pribadi. Bagaimana anugerah itu kita alami, berkat Tuhan itu kita alami. Nah, saudara, oleh sebab itu dalam setiap tantangan kehidupan kita, kita percaya anugerah, berkat Tuhan itu sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Allah yang maha kuasa itu pertama kita pahami karena dia mencipta, ya. Allah maha murah, Allah yang baik. Di depan kita itu Allah yang sangat baik, ya. Dia itu yang disebut dengan anugerah dan berkatnya, kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan. Sebenarnya kita kan nggak pantas untuk mendapat anugerah Tuhan, nggak pantas ikut barisan ini untuk menuju ke surga. Sebenarnya kita udah pantasnya masuk ke neraka, gitu ya, pantasnya masuk ke neraka. Tapi Tuhan nggak mau setiap orang tuh janganlah masuk ke neraka, tapi masuk ke surga. Ikut, ayo ikut. Itulah kemurahan Allah. Itulah anugerah Allah. Ya, jadi anugerah itu tahu ya, bahwa kita sebenarnya udah pantas masuk ke dalam neraka, tapi Tuhan katakan jangan dong, ayo ikut saya aja, ikut saya ke surga, ya dah. Sama aja dengan orang-orang kalau pergi jalan-jalan rame-rame, yang satu ini pantasnya nggak usah ikut lah, gitu. Ini orang-orang kelas bawah lah gitu, ini kelompok elit, nah, jangan ikut. Tapi pemimpinnya mengatakan, ngapain sih kamu? Ajak dia. Nah, begitu diajak orang yang kelas bawah ini, aduh terima kasih saya sudah diajak. Benar nggak begitu ya? Benar ya? Nah, itulah anugerah. Jadi walaupun barisan ada Allah maha kuasa, ada elit-elitnya, tapi kita yang dianggap remeh, yang nggak dianggap pantas itu diajak, ayo. Ya, misalnya lagi nih rombongan menteri, nah, tahunya kita untuk pedagang kecil tapi diajak, ayo ikut. Nah, senang nggak tuh diajak ikut dalam rombongan? Senang, itu anugerah. Nah, jadi ketika kita masuk barisan elit ini, yang anak Allah namanya, elit itu anak Allah, kita harusnya bersyukur. Sebenarnya kita ikut barisannya barisan anak setan sebenarnya, kan? Benar nggak? Harusnya barisan anak setan, tapi kita jadi barisan anak Allah. Elit. Makanya kita bersyukur. Anak sekolah minggu bersyukur nggak jadi anak Allah nih? Mana lebih suka, anak setan atau anak Allah? Benar. Tahu nggak anak setan artinya apa? Suka melawan aja kerjanya. Disuruh berdoa nggak mau, suruh ke gereja nggak mau, suruh ini nggak mau ikut katanya sendiri. Terus papanya marah. Ini anak Tuhan atau anak setan ini? Langsung dijawabnya apa? Jawabnya apa? Kalau papanya nyanyi atau mamanya, ini anak Tuhan atau anak setan? Kalau suka melawan terus, ya hati-hati ya. Jadi jangan hidup kita itu ngikutin kehendak sendiri, kehendak teman, kehendak kemauan kita sendiri. Itu tanda kutip itu sudah hampir mirip dengan anak setan. Anak Tuhan, dia menghormati kehendak Tuhan. Ya. Nah, anak Tuhan itu dalam Yesaya itu dia dikatakan mendengar, sendengkanlah telingamu. Jadi kalau kita sebagai orang yang diberikan anugerah,
berkat oleh Tuhan, maka kita mendengar, sendengkanlah telingamu. Ada nggak anak sekolah minggu kalau lagi dengar firman Tuhan pegang HP misalnya begitu? Yang dilihatnya Instagram, Facebook gitu. Ada nggak begitu? Iya, datang ke gereja tapi telinganya tidak mendengar. Namanya anak Tuhan yang sudah jadi orang yang elit gitu. Yang didengarnya setan. Nah, repot, ya kan? Makanya konsentrasi dulu. Sendengkanlah telingamu, datanglah kepadaku, dengarkanlah dia. Maka kamu akan hidup. Tahu nggak hidup artinya apa? Tahu nggak? Hidup artinya apa? Kalau yang mati itu artinya nggak berkembang, karakternya nggak kembang, nggak bertumbuh karakternya. Dari anak-anak tetap anak-anak. Udah umurnya 50, sikapnya seperti anak-anak. Itu nggak hidup tuh, ya kan? Jadi kalau dia dari TK jadi SD, bertumbuh nggak karakternya? Bertumbuh. Tapi ada nggak yang tetap kayak anak-anak habis suapin sampai SD? Ada nggak? Nah itu artinya karakternya nggak bertumbuh, nggak hidup dia. Ya, bangun pagi sekolah minggu harus dibangunin. Itu bertumbuh nggak dia itu? Siapa yang kalau ke sekolah minggu dibangunin dulu? Tunjuk tangan. Tunjuk tangan. Jujur. Siapa? Hah? Ntar mamanya yang cerita sama pendeta. Biarin mama yang cerita. Ya, kalau nggak ada yang jujur. Jadi harus bertumbuh karakternya, itu yang hidup. Ya, mau melayani, mau memberi diri, mau berkorban, mau sabar, gitu kan? Yang cepat marah siapa? Tunjuk tangan anak sekolah minggu yang cepat marah. Sedikit marah gitu. Cepat tunjuk tangan. Ya, jadi yang bertumbuh itu adalah jiwa karakternya makin seperti Tuhan Yesus. Nah itu yang kita harapkan, makin bertumbuhnya orang karena dia sudah diberi anugerah. Gitu? Kalau salah-salah, kalau belum bertumbuh, mengaku dosa di hadapan Tuhan Yesus, maka Tuhan akan mengampuni kita dan memperbaharui hidup kita. Itu yang disebut dengan orang yang hidup. Jadi berkat Tuhan, pengampunan itu kan berkat. Supaya karakter-karakter yang jahat, yang buruk, yang nggak benar itu diampuni, diperbaharui, maka kita hidup. Itulah berkat. Berkat itu jangan dikatakan kita berdoa terus Tuhan tolong Tuhan biar nilai saya dapat 9, saya nggak usah harus belajar Tuhan. Ada nggak gitu? Berkat nggak itu gitu? Itu memang memelihara kemalasan kan? Benar nggak? Minta nilai 9 tapi nggak belajar. Minta gaji 100 juta tapi nggak mau kerja. Minta duit setiap bulan 100 juta, Tuhan tolonglah kirim 100 juta, saya nggak usah kerja ya Tuhan. Benar nggak itu iman seperti itu? Mau nggak seperti itu imannya? Ya kalau mau seperti itu nggak usah jadi manusia deh. Ya, jadi tanaman aja kan? Ya, kayak apa itu? Tapi kan orang sering gitu ya, doanya Tuhan tolong kasih saya uang 100 juta tapi saya nggak usah kuliah, nggak usah kerja, saya main game aja, nilai saya bagus, dapat duit banyak, ya. Itu iman yang bagaimana? Gimana tuh teorinya tuh iman itu ya? Nggak ya? Tapi kalau disuruh kerja, diubahkan rajin bekerja, rajin belajar, rajin kreatif, apa saja. Minta sama Tuhan, hancurkan kemalasan diriku Tuhan, hancurkan apa yang menghambat diriku Tuhan. Itulah anugerah dari Tuhan, itulah berkat dari Tuhan, diubahkan hidup kita. Jadi tekun, jadi rajin, mau melayani di tempat pekerjaan, di sekolah. Bersemangat belajarnya, mendengar guru dengan bagus, konsentrasi dengan bagus, nilainya bagus. Yang jadi berkat bukan nilainya ya, tapi mendengarnya bagus,
pun rajin diubahkan oleh Tuhan. Itu yang disebut dengan berkat. Anak sekolah minggu ngerti nggak berkat? Yang barusan saya jelasin. Ngerti kan? Jadi kalau ada anak dari bangun pagi aja dibangunin mama, dibangunin papa, tapi dia berubah sekarang bisa bangun sendiri. Itu perubahan nggak? Itu berkat. Berkat dari yang nggak bisa bangun sendiri jadi bangun sendiri. Itu diberkati oleh Tuhan. Diubahkan cara berpikirnya. Gitu ya, itu yang diberkati. Jadi jangan kalau setelah kebaktian terimalah berkat Tuhan. Kok gak ada duitnya ya? Bukan itu, ya. Tapi diubahkan dari malas jadi rajin, dari nggak mau mengampuni jadi mengampuni, dari tidak menghormati jadi menghormati. Itulah orang yang diberkati. Kalau kegiatannya cuma tidur aja main game, itu orang yang diberkati nggak? Main game sampai jam 3 pagi, itu orang diberkati nggak? Buang-buang tenaga, buang-buang waktu. Karena malam harusnya tidur kan? Biar besok pagi konsentrasi belajar. Kalau hari Minggu bisa dengar firman Tuhan nggak begini-begini, gitu kan? Benar nggak? Harus siap dong ya kalau dengar sendengkanlah telingamu. Ya, itulah yang Tuhan harapkan. Dan Tuhan akan mengikat perjanjian abadi menurut kasih setia. Nah, itu kemudian dalam Mazmur dikatakan Tuhan itu kasih penyayang. Itulah Allah kita yang memberi anugerah. Ya, Tuhan itu pengasih dan penyayang. Makanya kita sungguh-sungguh harus dekat setiap hari berseru pada Tuhan, berdoa. Yang rajin berdoa anak sekolah minggu tunjuk tangan. Yang tidak rajin, yang harus dipaksa-paksa berdoa siapa? Ntar saya tanya mamanya deh. Pokoknya mamanya pasti bocor deh. Ya, jadi kalau orang yang makin mencintai Tuhan, itu dalam Mazmur, dia berseru kepada Tuhan, ya, dia dekat dengan Tuhan, dia bergantung pada Tuhan, dia melakukan kehendak Tuhan, dan Tuhan menjaga dia. Tahu nggak Tuhan menjaga? Bukan kayak sapam loh ya. Jangan kalian pikir Tuhan menjaga pakai seragam sapam terus berdiri, enggak ya. Tapi Tuhan menjaga hati kita. Yang sudah tunggu jadi rajin mau melayani itu dijaga. Jangan gara-gara kedukaan jadi lemes. Jangan gara-gara ekonomi turun jadi lemes. Ekonomi turun terus nggak mau kerja, tidur-tiduran. Nah itu namanya sudah masuk itu serangan iblis. Serangan apa? Setan udah masuk itu. Nah Tuhan menjaga supaya setan dan iblis itu jangan membuat kita tidak mau bekerja, tidak mau melayani, tidak mau berdoa. Ada nggak orang karena berduka dia nggak mau berdoa? Ada nggak? Nah itu artinya serangan iblis itu masuk. Ya? Nah inilah Tuhan yang menjaga. Nah kalau di dalam kitab Roma yang ditekankan di situ adalah bagaimana kita ya peduli kepada orang-orang yang belum diselamatkan. Paulus sangat ingin semua orang Yahudi diselamatkan, tapi mereka memberontak. Mereka nggak percaya Tuhan Yesus. Ya, inilah yang Tuhan katakan, ayo anugerah keselamatan, berkat untuk diubahkan, bergantung kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, ayo. Kata Paulus, aku mau berkorban untuk menolong engkau. Nah, kalau dalam Matius apa yang ditekankan? Matius itu adalah orang-orang murid-murid Tuhan Yesus yang kalau ada masalah langsung pakai pikirannya sendiri. Tuhan ini 5.000 orang banyak, ikannya sedikit, rotinya sedikit, nggak mungkin Tuhan. Nah, inilah orang kalau mengandalkan pikiran sendiri. Anugerah Tuhan, berkat Tuhan itu melebihi pikiran kita, melebihi akal kita. Tuhan katakan apa yang ada dalam dirimu, ya, tangan yang bisa menulis, kasih sama Tuhan. Mulut yang bisa berbicara, kasih sama Tuhan. Mata yang bisa melihat dengan baik, kasih sama Tuhan. Ya.
kaki kasih sama Tuhan, ya kan? Maka Tuhan akan menjadikan kaki tangan kita itu menjadi berlipat-lipat manfaatnya. Ya, dari 5 roti, 2 ikan menjadi berlipat-lipat manfaatnya bagi ribuan orang. Tapi harus diserahkan kepada Tuhan. Seluruh kemampuan kita. Tuhan yang membuat 5 roti, 2 ikan menjadi berlipat-lipat sehingga orang lain dikenyangkan. Jadi orang yang lapar harus kita tolong. Gereja adalah menolong orang-orang yang lapar. Yang lapar itu artinya yang nggak punya duit ya. Kalau lagi diet, nggak makan, lapar, itu lain beda ya. Namanya berasnya masih banyak, ya. Ininya masih banyak. Ini yang betul-betul lapar tuh berasnya nggak ada, gitu kan? Itulah yang kita tolong. Gitu? Nah, orang-orang miskin, orang-orang lemah kita tolong. Jangan ada orang diakonnya dikirim beras, taunya berasnya numpuk di rumah. Itu salah kirim. Gitu? Dikasih Pepsodent, sebenarnya numpuk di rumah. Itu salah kirim. Gitu? Orang-orang yang benar tidak punya. Itulah yang kita kasih. Makanya gereja adalah mengenyangkan orang. Ya, menolong orang yang lapar jiwa juga ya, diberikan firman supaya kita makin kuat, makin hidup berjalan bersama Tuhan Yesus. Jangan ada katakan nggak mungkin saya ini cuma kecil potensi saya Tuhan. Nggak bisa begini, nggak bisa begini. Itu pikiran manusia. Serahkan sama Tuhan. Tuhan, ini 5 roti dan 2 ikan dalam hidup saya. Biar Engkau memberkati. Beri berkat-Mu Tuhan, agar potensi aku yang 5 roti 2 ikan itu berlipat-lipat manfaatnya. Ya, anak-anak bisa bermanfaat nggak di rumah? Bisa. Jangan bilangkan saya anak kecil. Nggak boleh ngomong gitu. 5 roti, 2 ikan, serahkan sama Tuhan. Maka Tuhan akan membuat kita berlipat-lipat potensi manfaat hidup di kita. Jangan bikin rumah itu jadi tambah menderita, ya. Tapi buatlah hidup kita karena diberkati oleh Tuhan menjadi orang yang diberkati dan menyalurkan berkat mulai dari rumah, dari gereja kita dan juga di tetangga kita. Gereja dengan potensi yang kecil, kalau diserahkan sama Tuhan, gereja ini menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar. Bagi yang lapar, bagi yang sakit, bagi yang lemah, kita menjadi alat untuk mengenyangkan, menguatkan mereka. Siap kita menerima anugerah dan berkat dari Tuhan? Amin. Mari kita masuk dalam saat ini sejenak.